Ratusan buruh berunjuk rasa tolak RUU Omnibus Law di gedung DPRD Sumut. Kepala Puskesmas Parbutaran Kabupaten Simalungun meninggal dunia terpapar COVID-19. Bupati Batubara belusukan ke desa dan bermalam di rumah warga. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Unjuk rasa ratusan buruh untuk menolak RUU Omnibus Law di gedung DPRD Sumatera Utara berlangsung ricuh. Masa yang tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara berupaya membuka gerbang pintu DPRD Sumatera Utara, hingga terjadi aksi saling tolak-menolak dengan aparat kepolisian. Unjuk rasa buruh terkait dengan penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Sumatera Utara Selasa sore berujung ricuh. Ratusan massa dari kaum buruh yang tergabung dalam gerakan Buruh Bangkit Sumatera Utara mencoba memasuki gedung DPRD untuk menemui anggota DPRD. Akibat tidak diperkenankan masuk, ratusan buruh kemudian mencoba mendorong paksa pintu gerbang gedung DPRD Sumatera Utara. Melihat ini, pihak kepolisian yang berjaga marah hingga kedua pihak terlibat aksi saling dorong. Dalam orasinya, buruh menyatakan penolakan dan minta dibatalkan pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Massa buruh menilai penerapan Undang-Undang Omnibus Law akan menciptakan perbudakan dan pengibirian hak-hak kaum buruh. Kami pada intinya menolak tegas ditetapkannya atau disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, karena kami anggap Undang-Undang Omnibus Law itu adalah undang-undang perbudakan, pengebirian hak-hak kaum buruh di Indonesia khususnya. Kemudian kami dalam aksi ini selain menolak tegas Omnibus Law, kami akan siapkan aksi yang lebih besar kalau pemerintah tetap tidak bergeming dengan permintaan kaum buruh. Kami akan lakukan mogok kerja secara nasional, khususnya di Sumatera Utara. Kami akan ajak kaum buruh seluruh Sumatera Utara untuk duduk di jalan-jalan untuk membatalkan Omnibus Law ini. Massa buruh menegaskan jika pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law tetap dilakukan pemerintah, mereka berjanji akan melakukan aksi mogok massal di Sumatera Utara dengan mengajak seluruh buruh. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Aliansi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara kembali menggelar unjuk rasa di depan Biro Rektor USU. Puluhan mahasiswa ini menuntut keringanan uang kuliah tunggal, di mana aksi sebelumnya tidak ditanggapi oleh pihak Rektorat Universitas Sumatera Utara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara kembali mendatangi kantor Biro Rektorat. Dalam aksinya, mereka menuntut agar pemotongan uang kuliah tunggal disamaratakan dengan golongan 1 dan 2, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 25 dan Nomor 10 Tahun 2020, PP Nomor 26 Tahun 2015. Sehingga mereka menganggap regulasi yang dikeluarkan pihak Universitas Sumatera Utara tersebut tidak sesuai peraturan menteri. Salah satu mahasiswa USU, Anissa Mahrani, menyebutkan pemerintah telah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar ke semua perguruan tinggi, serta berhak mendata mahasiswa dan melaporkan ke Kemendikbud. Namun sampai saat ini pihak Universitas Sumatera Utara belum melakukan langkah tersebut. Jadi hari ini dari Aliansi Mahasiswa Menuntut itu melakukan aksi untuk menuntut penurunan UKT, mempermudah mekanisme bantuan, dan untuk menerapkan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan juga nomor 25 tahun 2020. Aksi sendiri tadi dimulai dari pintu 4, konvoy, kita masuk ke dalam lingkungan kampus, dan titik aksi kita di Biro Rektorat sendiri.
Aksi ini terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pihak Rektorat kampus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-75 tahun Republik Indonesia. Ketua Pengurus Anak Cabang Pemuda Pancasila Siantar Barat yang juga sebagai anggota DPRD Kota Pematang Siantar, gelar gotong royong serta penyemprotan disinfektan di tempat fasilitas umum. Semangat juang kemerdekaan tetap ditanamkan di masa pandemi COVID-19. Beginilah antusias dari pemuda Pancasila Siantar Barat dalam menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-75 tahun Republik Indonesia di masa pandemi COVID-19. Para pemuda Pancasila mengadakan bakti sosial gotong royong dengan membersihkan sampah di seputaran jalan dan parit. Selain itu juga bakti sosial dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan di tempat fasilitas umum seperti gereja dan masjid. Kegiatan sosial ini digelar di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dengan kegiatan sosial ini kiranya dapat menjadi contoh khususnya kepada para generasi milenial untuk tetap menanamkan semangat juang, meningkatkan kreativitas, serta jiwa nasionalis di masa pandemi COVID-19. Kita dari Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat beserta Karatika Hitam Pengcap Kota Pematang Siantar melakukan bakti sosial untuk menyambut HUT RI Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dalam rangka bakti sosial, kita ada bersih-bersih lingkungan dan juga penyemprotan di setiap rumah ibadah, ada gereja dan ada juga masjid raya. Ini tanda peduli kita kepada lingkungan dan pada negara kita yang saat ini kita sedang ditimpa musibah COVID-19. Harapannya untuk kedepannya, untuk khususnya masyarakat Kota Pematang Siantar agar tidak surut untuk mempertahankan kemerdekaan kita yang ke-75 tahun ini dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Bukan sekedar perlombaan yang untuk memeriahkan HUT RI kemerdekaan yang ke-75 tahun, tapi kita berbagai cara untuk bakti sosial pun juga kita tanda memeriahkan HUT RI ke-75 tahun. Setelah melakukan kegiatan sosial, acara hiburan sederhana juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bakal calon wali kota Pematang Siantar Asnar Silalahi yang hadir di lokasi menyampaikan, meski berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, diharapkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini tetap semangat dan tidak memutus tali silaturahmi antar sesama. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan itu adalah milik semua bangsa dan milik semua rakyat. Dan pada hari ini kita lihat bagaimana rakyat bersukacita dalam merayakan HUT kemerdekaan itu. Terjadi silaturahmi di tempat ini, baik yang muda, baik yang tua. Semuanya semangat mengeluarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang kita lihat pada saat ini. Asnar Silalahi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, serta makan makanan bergizi. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Puskesmas Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun meninggal dunia terpapar COVID-19. Pemkab Simalungun ungkapkan bela sungkawa dan berangkatkan jenazah dengan doa. Seorang tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. John Edward Sipayung, Kepala Puskesmas Parbutaran, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Jasameng Saragi, Kota Pematang Siantar pada Selasa malam. Almarhum sudah lama memiliki penyakit gagal ginjal.
Ketika sakitnya kambuh, ia dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Pematang Siantar dengan hasil rapid test reaktif. Kemudian almarhum dibawa ke kota Medan dan dari hasil pemeriksaan swab ia terkonfirmasi positif. Usai menjalani perawatan, ia dinyatakan sembuh dan negatif dan diperbolehkan pulang ke Pematang Siantar. Namun beberapa lama penyakit gagal ginjal kambuh hingga mengharuskan dirawat di RSUD Pematang Siantar. Hasil rapid testnya dinyatakan reaktif. Namun setelahnya dinyatakan meninggal dunia, almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Jajaran Pemkab Simalungun yang dipimpin Bupati JR Saragih ungkapkan bela sungkawa dan berangkatkan jenazah dengan doa. Hari ini 1 orang dokter kita sebagai kepala puskesmas meninggal dunia tadi malam jam 22. Sekarang akan disemayamkan sama keluarga dengan posisi COVID karena udah pernah beberapa kali dirawat positif dan dia dikembalikan adalah untuk isolasi. Ternyata dalam isolasi hari ketiga dia demam kembali sehingga dibawalah ke rumah sakit Jasamen ini. Di sini dilakukan rapid test positif. Jadi pemakamannya dengan COVID dan saya meneruskan perpresnya Presiden mengatakan tenaga kesehatan kalau meninggal dalam keadaan tugas itu mendapatkan 300 juta dan itu kita serahkan hari ini. Tadi sudah sampaikan sama keluarga, langsung kita serahkan. Dia meninggalkan seorang istri, 2 orang putra, 1 putri yang masih kecil sekali. Jadi seluruh biaya pemakaman itu ditanggung oleh Pemkab Simalungun. Atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan ketabahan khususnya kepada anak dan istri yang dia tinggalkan. Dan kami mengharap anak yang ditinggalkan ini yang sedang sekolah SMP paling besar ini dapat berjalan dengan baik dan kami sebagai bupati dan seluruh kepalanya tetap terbuka pintu untuk membantu keluarga ini apabila ada kelak yang perlu kami bantu. Jenazah kepala puskesmas akan disemayamkan di tempat pemakaman umum Kampung Kristen Kota Pematang Siantar. Petanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dipicu masalah ternak lembu, seorang istri tega membakar suaminya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh hingga 80%. Saat api berkobar, korban mengajar dan memeluk tersangka hingga ikut terbakar. Inilah rekam video amatir warga saat Jumadi alias Adi, 60 tahun warga Dusun 3 Desa Sukajadi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, korban pembakaran oleh istri. Korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terlihat dalam video tersebut, korban terus berinteraksi dengan petugas medis yang memberikan pertolongan kepadanya. Menurut keterangan warga, sebelum peristiwa tersebut terjadi, korban melarang anak tirinya Bima memindahkan posisi lembu ternak mereka, namun Jumadi melarang dan mengusir anak tirinya. Kemudian Bima pun kembali ke rumah dan memberitahukan perihal tersebut kepada ibu kandungnya Murni, 50 tahun, istri kedua korban. Kemudian Murni menegur suaminya agar tidak memarahi Bima sehingga Pak Sutri ini pun bertengkar mulut. Kesal dengan suaminya, Murni pun membakar bagian belakang rumah mereka yang dijadikan warung tua. Beruntung api dapat dipadamkan warga yang saat itu sedang minum tua. Berselang 30 menit, Murni yang diduga dalam pengaruh mabuk tuak kemudian mengambil minyak bensin dan menyiramkan ke tubuh Jumadi yang saat itu sedang duduk dan membakarnya. Terkejut dengan perbuatan istrinya tersebut, Jumadi pun memeluk istrinya sehingga ikut terbakar. Melihat hal tersebut, warga memberikan pertolongan dengan memadamkan kobaran api yang membakar tubuh keduanya. Setelah api berhasil dipadamkan,
Keduanya pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, Kecamatan Sebambar, Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, awalnya itu katanya masalahnya itu sepele aja, karena masalah lembu tadi, dia angon lembu, tahu-tahu lembu tadi mau dibawa pulang anaknya, tak dikasih sama ayah saya. Jadi anak tadi mengadu dengan ibunya, langsung orang itu marah-marah, sempat orang itu dibekelahi si anak sama si ayah tadi. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Saat ini korban dirawat di rumah karena keterbatasan biaya. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, seorang pria diduga oknum polisi menculik dan menganiaya dua remaja berinisial WH dan DM, masing-masing berusia 16 dan 15 tahun. Kedua korban warga desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Peristiwa itu bermula ketika kedua korban dan temannya pulang dari Sitorang, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba. Saat itu kedua korban berboncengan, sedangkan temannya mengendarai sepeda motor yang berbeda. Dalam perjalanan, kedua korban berpapasan dengan tersangka pelaku di jalan yang sempit. Saat berpapasan itulah tersangka merasa mobilnya dilempar oleh WH dan DM hingga tergores. Saat kedua korban melanjutkan perjalanan pulang, teman korban yang berada di belakang dicegat oleh tersangka. Dalam ancaman tersangka, teman korban diminta menghubungi korban lewat seluler agar berhenti menunggu mereka. Mendapat pesan singkat via seluler, tanpa curiga korban menunggu teman mereka di Silimban. Tidak berapa lama, teman mereka justru datang bersama tersangka dengan mobilnya. Tersangka lalu memasukkan kedua korban ke dalam mobil dan mengatakan akan membawa mereka ke Polres Toba atas tuduhan telah melempar mobilnya. Namun keduanya justru dibawa ke arah Sitorang. Tiba di Sitorang, kedua korban dibawa ke areal persawahan yang sepi. Di sanalah keduanya dianiaya oleh tersangka. Tersangka disebut menodongkan senjata api ke kepala WH. Sedangkan teman korban kembali ke kampung dan menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua korban. Dipukuli di Dipukuli tengah ya? sawah. Bagian mana yang dipukuli? Pertama jantung, baru kelamin, baru mulut. Itu pakai apa? Pakai tangan, nggak pakai alat. Kakinya ikut? Kakinya waktu nendang kelaminku. Terus kalau yang satu lagi diapain? Pas di tempat lokasi pas pemukulan, pertama saya ditarik keluar, baru dipukulin kepala saya tapi saya tangkis, baru setelah itu dipukul ulu hati saya. Kasus ini telah dilaporkan keluarga korban ke Polres Toba dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami dari Polres Toba sudah ada menerima laporan ya terkait dengan adanya penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Nah itu kejadiannya itu hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 16 Agustus sekitar jam 1 pagi dini hari. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap, kebetulan pelapornya kan ini orang tua korban ya. Nah, dan kami sudah melakukan pemeriksaan dan kepada kedua korban juga, dan kami sudah melakukan visum. Pihak keluarga berharap agar kasus ini segera dituntaskan dan meminta agar penegakan hukum kepada pelaku benar-benar diterapkan. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru, Bupati Batubara tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan langsung belusukan ke desa-desa memantau situasi desa hingga bermalam di rumah warga.
Bupati Batubara Zahir belusukan ke desa. Tidak tanggung-tanggung, Zahir juga bermalam di rumah warga dan memberikan sosialisasi langsung kepada warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Bupati yang sederhana dan familiar terhadap warga ini menyambangi Desa Karangbaru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Dalam kedatangannya ke desa tersebut, Zahir memantau langsung tentang keadaan desa, sembari bergotong royong membersihkan parit jalan desa bersama warga hingga sholat berjamaah. Selain itu, Zahir bersama rombongan dengan mengendarai sepeda motor melakukan peninjauan infrastruktur pembangunan jembatan dan jalan di desa. Bupati Batubara Zahir mengatakan ini merupakan kegiatan tidur di desa agar Bupati lebih dekat dengan warga, sehingga Bupati bisa langsung mendengarkan aspirasi warga. Sementara kegiatan tidur di desa yang dilakukan Bupati Batubara mendapat pujian dari warga yang senang akan kedatangan orang nomor 1 di pemerintahan Batubara. Apa yang dilakukan Bupati ini sangat luar biasa, ungkap warga. Kita berkantor hari ini di kantor desa. Jadi semua aktivitas administrasi pemerintahan Batubara ini beralih hari ini di desa Karangbaru, Kecamatan Datuk Tanah Datar. Nah, ini adalah mendekatkan diri antara bupati dengan masyarakat. Jadi antara pemimpin dengan masyarakat nggak boleh jauh. Kalau jauh mereka saling merahasiakan. Tapi kalau dekat seperti ini, semua mereka buka. Pak, kami sebenarnya begini. Inilah harapan pemerintah baru, pemerintah Batubara yang hari ini saya sebagai Bupati Kabupaten Batubara. Kemudian tadi pagi juga kita sholat subuh berjamaah. Jadi ada gerakan subuh berjamaah. Nah, ini di samping ya kewajiban kita sebagai umat muslim ya beribadah, tapi gerakan ini kita lakukan dimulai tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini, 75 tahun Indonesia merdeka. Kita mulai. Jadi istilah tidur di desa itu ya ini kita mulai sekarang, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terserap cepat. Pak Bupati datang dari Semang dalam ke desa kami. Pak Bupati menginap di sini. Terus apa aja kegiatan yang dilakukannya selama di sini? Pak Bupati bersama dengan masyarakat melakukan kegiatan di desa. Kegiatan apa aja, Pak? Pak Bupati sholat subuh bersama warga di sini. Wah, Pak Bupati sangat luar biasa memperhatikan masyarakatnya. Nantinya kegiatan tidur di desa ini akan terus dilakukan oleh Bupati Batubara dengan berpindah-pindah desa. Ini merupakan bukti nyata kepedulian Bupati terhadap masyarakat. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, pengujian secara klinis pada vaksin COVID-19 dari Sinovac Cina sedang berlangsung di 6 titik di Kota Bandung sejak 11 Agustus 2020. Salah seorang dari relawan yang telah mendaftarkan diri adalah warga Cikukang, Margahayu, Bandung, yang berprofesi sebagai pengemudi ojol. Tetap relawan uji klinis disyaratkan berbadan sehat dan terbebas dari COVID-19. Seorang warga Cikukang, Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bernama Fadli Barjadi Kusuma, menjadi salah seorang relawan uji klinis vaksin COVID-19 dari Sinovac Cina. Fadli sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Ayah 3 anak ini menyatakan tekadnya menjadi relawan didasari dari kekhawatiran tertular virus ketika menjalankan pekerjaannya. Fadli juga tidak menginginkan virus corona menyakiti istri dan ketiga anaknya. Fadli mendapatkan suntikan vaksin pada tanggal 14 Agustus setelah terlebih dahulu mengikuti serangkaian tes kesehatan dan dinyatakan terbebas dari COVID-19. Kita juga tanda tanya apakah ini karena vaksin atau mungkin karena cuaca atau apa, tapi setelah vaksin tuh dari saya pribadi, dari mulai badan ke badannya, yang paling penting itu badan lebih enak. Kalau misalnya rasanya tuh seperti kita dikasih vitamin tiap hari. Juru bicara tim Dr. Eijkman Unpad Rotman Tarigan menjelaskan, tidak semua orang bisa menjadi relawan. Setiap relawan harus berusia 18 hingga 59 tahun dengan kondisi tubuh sehat dan terbebas dari COVID-19. Hasil PCR negatif dan rapidnya negatif, baru mereka masuk ke dalam uji klinis.
Kemudian melakukan pemeriksaan tekanan, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, berlanjut pemeriksaan fisik, ya, dicek kembali oleh dokter apakah sudah terpenuhi kriteria untuk penelitian. Bila sudah terpenuhi dan mereka eligible atau direkrut untuk penelitian, masuk ke tahap yang penyuntikan. Setiap relawan akan mendapatkan suntikan dosis kedua 14 hari setelah suntikan pertama. Uji klinis vaksin COVID-19 dari Sinovac Cina ditargetkan rampung di bulan Januari 2021. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kina Sution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.